Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 201201111162. Di sini saya akan menampilkan video UAS saya. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 4. Presiden, Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita, secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2, 1 UUD 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. UU Nomor 22 Tahun 2003. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 2. Presiden. A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945. C. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPRL. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 12. Mengajukan RUU APBN. 3.
3. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat dan hak imunitas. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. 5. Mahkamah Agung. A. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. B. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 6. Mahkamah Konstitusi (MKA). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 6, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukan Presiden. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. B. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 8. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. A. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Lembaga tinggi negara di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Sebelum amandemen, lembaga tertinggi negara yaitu MPR. Sedangkan lembaga tinggi yang berada di bawahnya yaitu DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Setelah amandemen, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga yang lain. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 bab kedua tentang MPR pasal 2 dan 3. DPR diatur dalam UUD 1945 bab ke-7 dan DPD diatur dalam bab 7A. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara, diatur pada bab ketiga UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA, MK, dan KY. MA diatur pada bab ke-9 pasal 24A. MK pada pasal 24C, dan KY pada pasal 24B. Sedangkan BPK merupakan badan pemeriksa keuangan yang diatur pada bab ke-8A. MPR, DPR, dan DPD memegang kekuasaan legislatif, Presiden memegang kekuasaan eksekutif, MA, MK, dan KY memegang kekuasaan yudikatif. Lalu, apa perbedaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari segi struktur dan fungsi?
Lembaga legislatif membuat undang-undang. Lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang. Sedangkan lembaga yudikatif mengawasi pelaksanaan undang-undang. Klasifikasi pertama adalah hubungan fungsional. Yang kedua adalah hubungan pengawasan. Pertama hubungan fungsional, yang kedua hubungan dalam hal pengawasan. Yang ketiga hubungan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban. Hubungan keanggotaan dan terakhir hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Yang pertama mengenai hubungan fungsional. Dalam hal ini saya berikan contoh hubungan antara DPR, DPD dengan Presiden. Terutama hubungan di antara ketiga lembaga negara ini adalah hubungan dalam hal pembuatan undang-undang. Itu dapat Anda lihat pada ketentuan pada pasal 5 ayat 1 atau dan juga pasal 20, pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa hubungan pembentukan undang-undang itu hanya terjadi antara DPR dengan Presiden. Sedangkan DPD itu memiliki hubungan dengan DPR. Hubungan antara DPR dengan DPD yang kaitannya dengan pembuatan undang-undang itu terbatas pada pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tidak semua undang-undang DPD punya wewenang untuk ikut campur di dalamnya. Jadi dalam hal pembuatan undang-undang pada hakikatnya itu adalah menggambarkan hubungan antara DPR dengan Presiden. Ya. Tetapi dalam hal pembuatan undang-undang juga ada hubungan antara DPR dengan DPD. Kaitannya dengan pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan antara DPR dan DPD juga bisa terlihat dalam hal pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, pajak, agama dan pendidikan, serta pengangkatan anggota BPK. Hubungan lainnya antara Presiden dengan DPR, yakni dalam hal pemberian persetujuan oleh DPR berkaitan dengan pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, memberi pertimbangan menyangkut pengangkatan dan penerimaan duta besar, memberi amnesti dan abolisi, serta hubungan dalam kerangka pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Jadi hubungan antara DPR dengan Presiden bukan hanya hubungan seputar pembuatan undang-undang, tetapi juga pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dalam keadaan ikhwal kegentingan memaksa, dan peraturan perundang-undangan itu akan menjadi undang-undang jika sudah disetujui oleh DPR. Jika tidak disetujui oleh DPR, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu tidak akan berlaku. Jadi disitulah menggambarkan hubungan antara DPR dengan Presiden. Dalam hal pemberian amnesti dan abolisi ini adalah wewenang dari Presiden. Tetapi dalam pemberian amnesti dan abolisi ini, Presiden harus mendapat pertimbangan dari DPR. Lalu yang selanjutnya, hubungan fungsional ini contohnya adalah hubungan antara KY DPR, ya, Komisi Yudisial DPR dan Presiden. Ini dalam hal pengangkatan hakim agung. Hubungan di sini dalam konteks memberikan rekomendasi di mana KY mempunyai kewenangan
dalam mengusulkan calon hakim agung dan persetujuannya ada pada DPR, dan presiden itu dalam konteks mengangkat dan memberhentikan hakim agung. Jadi rekomendasi calon atau mengusulkan calon hakim agung itu adalah komisi yudisial, persetujuannya itu di DPR, dan pengangkatan atau pemberhentian hakim agung itu ada di presiden. Hubungan fungsional lainnya misalnya antara hubungan antara BPK dengan DPR, DPD, ya, serta presiden dan para menterinya. Ya, hubungan BPK dengan presiden dan menteri dalam kerangka penyelenggaraan keuangan negara, ya, di mana BPK melakukan pengawasan, melakukan audit terhadap keuangan penyelenggaraan keuangan negara. Dan hubungan antara BPK dengan DPR itu adalah dalam rangka pemilihan anggota BPK oleh DPR. Ya. Dan di situ dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan pengesahan anggota BPK-nya itu adalah oleh presiden. Jadi dalam kaitannya hubungan antara BPK, DPR, DPD, dan presiden itu juga dalam kerangka pemilihan anggota BPK, di mana pemilihan anggota BPK itu oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden. Lalu yang selanjutnya hubungan Mahkamah Agung dengan presiden. Hubungan fungsional antara Mahkamah Agung dengan presiden dalam kerangka pemberian pertimbangan berkaitan dengan grasi dan rehabilitasi. Jadi presiden berwenang memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang selanjutnya hubungan fungsional antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana kedua-duanya merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Jika MA itu adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, kalau MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menurut Jimli, Mahkamah Agung ini lebih identik dengan istilah Court of Justice, ya, pengadilan keadilan, sedangkan MK ini lebih merupakan lembaga pengadilan hukum. Meskipun sebetulnya pembedaan itu tidak secara 100% karena MA punya kewenangan juga Court of Law, di mana MA punya kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya. Walaupun sebetulnya fungsi utamanya adalah Court of Justice, ya. Pengadilan bagi para pencari keadilan. Hubungan fungsional antara KPU, Presiden, DPR, dan DPD ini kaitannya dalam penyelenggaraan pemilu. Bahwa KPU diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta memilih anggota DPRD juga. Ini hubungan fungsional KPU dengan Presiden, DPR, dan DPD. Lalu yang selanjutnya, hubungan fungsional antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam hal melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi. Lalu yang selanjutnya berbicara mengenai hubungan antar lembaga negara dalam hal hubungan pengawasan
Ini contohnya adalah hubungan DPR dengan Presiden, di mana Presiden selaku penguasa eksekutif, kelembagaan eksekutif, itu dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Jadi DPR melakukan pengawasan terhadap kinerja Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, itu bisa Anda jumpai di pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar. Selanjutnya hubungan DPD dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengawasan, di mana DPD ya, memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika Anda lihat pada pasal 22D ayat 3 bahwa DPD itu dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, dan lain sebagainya. Jadi kaitannya dengan otonomi daerah. Terus hubungan pengawasan selanjutnya itu hubungan antara Mahkamah Agung dan Presiden dan Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Presiden ini dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya, kalau dalam hal ini Presiden berarti peraturan pemerintah, yang menguji peraturan pemerintah atau menguji peraturan Presiden. Di mana kedua peraturan perundang-undangan itu ada di bawah undang-undang. Dan yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Agung. Lalu hubungan antara MK dengan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR, DPD, dan Presiden, karena ketiga lembaga ini terkait dengan pembentukan undang-undang, memiliki hubungan dalam hal pembentukan undang-undang. Ketiganya memiliki hubungan dengan MK dalam hal pengawasan, ya, dalam hal atau dalam rangka menguji konstitusionalitas undang-undang. Apakah undang-undang yang dihasilkan oleh DPR, DPD, dan Presiden ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak, maka MK lah yang berhak untuk melakukan pengujian. Lalu hubungan pengawasan, hubungan antara KPK dan pemerintah, ya, di mana KPK mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara, ya, di mana KPK berdiri sebagai lembaga negara bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, ya, untuk meminimalisir adanya tindak pidana korupsi atau untuk menindak tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam ranah pemerintahan. Hubungan pengawasan antara Ombudsman dengan pemerintah. Komisi Ombudsman Nasional ya, mengawasi pemerintah, aparatur pemerintah, ya, aparat lembaga negara maupun aparat lembaga penegak hukum, ya, maupun pengadilan dalam hal pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi Ombudsman ini mengawasi semua lembaga negara, ya, aparat lembaga negara dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan umum, ya, pelaksanaan pelayanan umum, dan memastikan pelayanan umum yang diselenggarakan itu sudah sesuai atau sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setelah hubungan pengawasan, kemudian kita bahas mengenai hubungan penyelesaian sengketa, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lain. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Itu bisa Anda lihat di pasal 24C ayat 1. MK juga dengan penyelenggara pemilu memiliki hubungan
kaitannya dengan penyelesaian sengketa dalam hal sengketa perselisihan hasil pemilu. Kita lihat pada waktu pemilu kemarin, di mana Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Terus yang selanjutnya hubungan pelaporan, ya, hubungan dalam hal pelaporan atau pertanggungjawaban. Hubungan antara DPR, MPR, Presiden, MK. Ini kaitannya dengan pertanggungjawaban Presiden. Ya, bahwa Presiden atau Wakil Presiden, Presiden dan atau Wakil Presiden, jadi bisa Presidennya saja, atau bisa Wakil Presidennya saja, atau bisa dua-duanya, itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Di mana dalam hal pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ini melibatkan lembaga negara yakni DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian, ya, usul pemberhentian presiden itu berasal dari DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Ya, atas dugaan misalnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban juga bisa diberikan contoh adalah hubungan DPR, Presiden, dan komisi-komisi negara. Di mana komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, Ombudsman, ya, KPK, dan lain sebagainya, pada prinsipnya harus memberikan laporan kepada DPR ya, dan Presiden dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah hubungan keanggotaan. Hubungan antar lembaga negara kaitannya dengan keanggotaan. Ini bisa tergambar hubungan antara MPR, DPR, dan DPD, di mana anggota-anggotanya itu memiliki hubungan. Anggota MPR memiliki hubungan dengan anggota DPR dan DPD. Bahwa MPR itu adalah keanggotaan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Di mana DPR merupakan perwakilan partai politik, ya, perwakilan politik, sedangkan DPD adalah perwakilan yang merepresentasikan daerah, perwakilan daerah. Dengan adanya ketentuan ini bahwa anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD, menimbulkan persoalan dan perbedaan penafsiran mengenai sistem perwakilan yang kita anut di Indonesia. Apakah menganut sistem perwakilan unikameral atau satu kamar, ataukah bikameral, dua kamar, ataukah trikameral, tiga kamar. Ya. Ada yang berpendapat satu kamar saja, yakni MPR. Ada juga yang berpendapat dua kamar saja, yakni DPR dan DPD, karena MPR itu anggotanya adalah lembaga negara, bukan orang perorangan. Sedangkan ada pendapat yang trikameral, bahwa Indonesia menganut paham. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.